Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Anggara Meta Rusmana SPD MPD yang telah memberikan waktu kepada kami untuk presentasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Humairah Widaningrum sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan rekan saya bernama Raina Stefani Arifin sebagai pemateri yang kedua. Baik, materi yang kami akan sampaikan yaitu tentang sejarah notasi matematika. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian. Notasi merupakan seperangkat tanda atau lambang, sistem, atau cara melukiskan, menggambarkan, atau melambangkan suatu bilangan. Nah, notasi matematika terdiri dari simbol yang digunakan untuk menulis persamaan dan rumus matematika yang mencakup angka Hindu-Buddha, Arab, huruf-huruf dari huruf Romawi, Yunani, Ibrani, dan Jerman, dan sejumlah simbol yang ditemukan oleh beberapa ahli. Misalnya, untuk menyatakan sama dengan, yang digunakan adalah lambang sama dengan. Untuk menyatakan bilangan 385, maka ditulis dengan angka 385. Bisa dilihat dari PPT ya, teman-teman. Di sini sejarah perkembangan notasi matematika dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap retorika, tahap sinkronisasi, dan tahap simbolis. Nah, yang akan kita bahas yang pertama yaitu tahap retorika. Apa sih tahap retorika itu? Tahap retorika adalah tempat perhitungan yang dilakukan dengan kata-kata dan tidak ada simbol. Sifat retorika yaitu rasional, artinya sistematis atau masuk akal, empiris yang artinya disajikan oleh fakta, yang ketiga umum artinya bisa diketahui oleh orang lain, dan yang keempat akumulatif artinya dikembangkan atau disembunyikan atau disempurnakan dari ilmu sebelumnya. Pembuktiannya yaitu Aristoteles menulis 3 jilid yang berjudul The Arte Rhetorica. Di antaranya berisi 5 tahapan penyusunan pidato. 5 tahapan tersebut diantaranya penemuan, penyusunan, gaya, memori, dan penyampaian. Yang kedua yaitu tahap sinkronisasi. Tahap sinkronisasi adalah tempat operasi dan jumlah yang sering digunakan diwakili oleh singkatan sintaksis simbolis. Nah, pembuktiannya yaitu Pythagoras secara umum telah diberikan penghargaan untuk menemukan teorema Pythagoras dalam sebuah teorema dalam geometri, menyatakan segitiga siku-siku luas bidang persegi pada sisi miring sisinya berlawanan dengan sudut kanan sama dengan jumlah area kotak dari dua sisinya. Rumusnya yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Yang ketiga yaitu tahap simbolis. Tahap simbolis adalah sistem notasi yang komprehensif menggantikan retorika. Pembuktiannya di mana simbol pertama kali dilihat dalam karya Ibnu al-Bana al-Maqdisi tahun 1256 sampai 1321, dan Abu al-Hasan Ibnu Ali al-Kalasadi tahun 1412 sampai 1482. Al-Kalasadi adalah aljabar Arab abad pertengahan yang terakhir yang memperbaiki aljabar yang sebelumnya digunakan oleh Ibnu al-Bana. Contohnya ada di atas. Selanjutnya yaitu sejarah notasi matematika. Yang pertama yaitu ada notasi plus minus. Tanda plus bisa disebut dengan tambah, yaitu operator biner yang menunjukkan penambahan. Simbol ini pertama kali dipakai oleh bangsa Yunani. Contoh 3 tambah 8 sama dengan 11. Nah, selanjutnya ada tanda minus. Pertama kali dipakai oleh Luca
Pacioli di Italia. Tanda ini memiliki kegunaan utama dalam matematika, yaitu yang pertama, operator biner untuk menunjukkan operasi pengurangan. Contoh 5 dikurangi 1. Nah, yang kedua yaitu fungsi nilainya untuk argumen nyata. Contoh, jika X sama dengan 5, maka min X sama dengan min 5. Nah, yang terakhir adalah awalan konstanta numerik yang bisa disebut dengan negatif. Contoh, negatif 8. Selanjutnya, notasi 0. Notasi 0 diciptakan secara independen oleh bangsa Babel, Maya, dan India. Bangsa Babel mendapat sistem nomor mereka dari Sumeria, orang yang mengembangkan sistem perhitungan. Kegunaan notasi 0 pada tahun itu yaitu yang pertama digunakan oleh bangsa Babilonia sebagai pembatas, yang kedua digunakan sebagai Maya di Amerika untuk perhitungan kalender, yang ketiga sebagai angka yang memiliki nilai sendiri di India, yang keempat diperkenalkan secara luas oleh intelektual Muslim bernama Al-Khawarizmi, dan yang kelima dikenal di Eropa pada abad ke-12. Selanjutnya yaitu notasi kali bagi tak hingga. Notasi kali atau tanda X digunakan untuk melambangkan perkalian dua bilangan. Lambang X diperkenalkan oleh William Auger pada tahun 1631. Yang kedua yaitu notasi bagi. Simbolnya bisa dilihat. Untuk pembagian berasal dari abad ke-17 dan telah lama digunakan di benua Eropa untuk menunjukkan pengurangan. Simbol tersebut pertama kali muncul dalam cetakan di Tepsi Algebra oleh John Hinckley tahun 1922 sampai 1676 yang muncul di Zurich pada 1659. Notasi tak hingga. Simbol tak hingga bisa dilihat untuk keterhinggaan pertama kali ditemukan di media cetak dalam terbitan 1655 Arithmetica Infinitorum yang diterbitkan oleh John Wall 1616 sampai 1703. Simbol ini bermakna ketidakterbatasan atau tidak ada hasil yang real. Sekian mungkin dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang notasi akar pangkat. Notasi radikal atau notasi akar pangkat ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1525 oleh seorang ahli aljabar dari Jerman. Beliau yang bernama Christoph Rudolph 1500 sampai 1545 dalam bukunya yang berjudul Die Kos. Beliau menggunakan istilah lato atau artinya sisi yang terkandung diartikan dengan akar karena sisi tersebut tidak diketahui panjangnya. Kemudian diambil untuk menghitung panjang sisi dari suatu bujur sangkar dan bilangan kuadrat disebut dengan lato kubiko. Nah, untuk notasi akar pangkat sendiri, yang pertama ada N. N itu disebut indeks atau pangkat akar. Ada yang seperti ini. Nah, itu disebut akar atau radikal. Dibaca akar pangkat N dari A. Sedangkan A sendiri disebut radikan atau bilangan di bawah tanda akar. Kemudian notasi V. Simbol V ini digunakan oleh ahli matematika Inggris awal yaitu William Auger 1574 sampai 1660, Isaac Barrow 1630 sampai dengan 1677, dan David Gregory 1661 sampai 1701 untuk menentukan keliling atau pinggiran dari sebuah lingkaran. Beliau-beliau ini
menggunakan V untuk mewakili rasio keliling dengan diameter 3,14159. Selanjutnya, notasi persen. Persen telah digunakan sejak akhir abad ke-15 dalam masalah bisnis, seperti menghitung bunga, menghitung untung dan rugi, dan menghitung pajak. Dalam bentuk primitifnya, tanda persen ditemukan dalam manuskrip abad ke-15 tentang aritmatika komersial, di mana muncul sebagai simbol ini setelah kata per atau setelah huruf P sebagai kontraksi untuk per cento. Yang selanjutnya ada notasi sama dengan. Pertama kali digunakan oleh Robert Recorder tahun 1510 sampai 1558 dalam The Wheatstone of Wheat 1557. Tanda ini digunakan untuk tanda kesetaraan atau tanda kesamaan. Yang selanjutnya yaitu notasi kurang dari dan lebih dari. Notasi kurang dari dan lebih dari ini pertama kali muncul di seni analitik yang diterapkan untuk memecahkan persamaan aljabar oleh Thomas Harriot tahun 1560 sampai 1621. Thomas Harriot ini mengartikan seperti pada layar. Nah, yang seperti itu artinya lebih dari, dan yang kedua artinya kurang dari. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang notasi angka 1 sampai 9. Yang pertama, angka Mesir 3000 sampai 1600 sebelum Masehi. 3000 sebelum Masehi, sejarah menyebutkan bahwa 1 disimbolkan sebagai garis vertikal, sedangkan 10 diwakilkan oleh lambang V terbalik. Nah, yang kedua, ada angka dari Babilonia tahun 1750 sebelum Masehi. Angka Babilonia ini menggunakan bilangan basis 60. Sistem ini benar-benar sulit digunakan karena secara logika harus membutuhkan 59 simbol yang berbeda-beda. Yang ketiga, ada angka dari suku Maya. Suku Maya ini menggunakan sistem bilangan berbasis 20. Mereka menggunakan 3 set grafik notasi yang berbeda untuk mewakili angka, yaitu 1 dengan titik dan garis, yang kedua dengan figur antropomorfik, yang ketiga dengan simbol. Nah, yang selanjutnya ada angka dari Romawi. Angka I besar dan V besar ini terinspirasi dari bentuk tangan yang merupakan alat hitung alami. Seperti V besar tambah I besar sama dengan 6. Nah, yang kelima ada angka Yunani. Bangsa Yunani ini merupakan bangsa yang teoretikus dan kritis dalam menggali ilmu pengetahuan. Sekitar tahun 600 sebelum Masehi, mereka menggunakan sistem etik yang dikenal sebagai sistem akroponik. Kemudian, mereka mengambil sistem numerasi sebagai hasil adopsi dari bangsa Mesir yang dikembangkan menggunakan huruf-huruf alfabetik. Oleh karena itu, sistem numerasi bangsa Yunani sering disebut dengan sistem alfabetik. Nah, yang keenam ada angka India. Sistem numerasi bangsa India ini telah digunakan pada tahun 300 sebelum Masehi. Angka yang digunakan pertama kali adalah angka Brahma, kemudian menjadi angka Gupta. Setelah itu, pada tahun ke-7 sebelum Masehi, berkembang menjadi angka Nagari atau Devanagari. Pada awalnya, bangsa India juga tidak mengenal sistem nol. Mereka menuliskan angka nol dengan menggunakan tanda khas yang dilambangkan dengan titik atau lingkaran. Tanda ini kemudian mengalami perkembangan hingga pada tahun 400 Masehi. Angka nol muncul untuk pertama kalinya. Yang ketujuh, ada angka Cina kuno.
bangsa Cina kuno menemukan notasi posisional bilangan desimal yang disebut dengan root numeral atau bilangan batang. Sistem yang dikenal pada tahun 213 sebelum Masehi ini sudah mengenal nilai tempat, namun belum mengenal simbol untuk angka 0, hampir sama dengan bangsa Babilonia. Mereka juga menggunakan spasi atau ruang kosong untuk menyimbolkan angka 0. Bahan yang digunakan sebagai alat dalam perhitungan sistem root numeral berasal dari batang bambu, batang gading, dan besi. Yang terakhir ada 0, sistem desimal, dan angka Hindu-Arab. Sejarah mengatakan bahwa kenapa disebut angka 1-9. Kita ambil contoh 1 karena memiliki 1 sudut, 2 memiliki 2 sudut, dan angka 3 memiliki 3 sudut. Kita bisa lihat di gambar layar berikut. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.